Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak karena kita harus panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua dapat berkumpul di Gedung Nusantara 5 MPR RI di hari yang luar biasa. Pertama-tama juga saya ingin ucapkan kepada Dewan Juri yang saya muliakan, selamat datang. Hadirin yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, selamat datang di Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Tidak terasa, sekarang kita sudah masuk ke babak semifinal kedua. Semakin mendebarkan, semakin ingin melihat bagaimana kemampuan dari para generasi muda kita ini dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap konstitusi. Karena ternyata kepedulian itu dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara dan ini adalah salah satu cara yang paling sehat. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki rangkaian sesi lomba, langsung saja saya akan mengundang dua tim yang akan bergabung dengan saya di atas panggung untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengeluarkan pemikirannya mengenai mosi kita pada hari ini. Langsung saja saya mengundang tim Nusantara 3 dan MPR 4. Ya, silakan. Dan langsung di depan saya sudah ada fishball. Perwakilannya akan mengambil siapakah yang akan menjadi tim pro dan tim kontra. Silakan diawali dari selanjutnya. Baik, kalau sudah silakan boleh dibuka. Lalu ditunjukkan kepada hadirin. Baik, tim pro dari Nusantara 3. Nusantara 3 dan tim kontra dari MPR 4. Baik, ini dia. Sebelum menuju ke podium masing-masing, kita akan langsung lihat mosi debat sesuai hasil undian tadi. Pada kesempatan hari ini adalah keberadaan klausul yang tidak dapat diubah atau dikenal dengan unamendable provision dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wow, oke. Sudah siap? Siap? Silahkan menuju ke podiumnya. Nah, bertukar tempat. Baik. Nampak semangat mereka sudah siap sekali, tapi bagaimana dengan semangat para dewan juri kita? Langsung saja saya akan mengundang untuk bergabung bersama kami dan menempati posisi yang sudah tersedia. Berikan sambutan yang meriah kepada para dewan juri kita. Yang pertama, Bapak Dr. TB Hasanuddin selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Selamat datang Bapak. Dan selanjutnya kita sambut kedatangan dari Bapak Rambe Kamarul Zaman MSC selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Selamat datang kembali. Dan selanjutnya kita sambut Bapak Martin Huta Barat SH selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Terima kasih sudah hadir kembali Bapak. Dan selanjutnya kita sambut Bapak TB Sumanjaya selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Terima kasih. Dan tidak ketinggalan kita sambut kedatangan dari Profesor Dr. Syamsul Bahri alias anggota Lembaga Pengkajian MPR RI. Terima kasih Bapak. Dan Dewan Juri kita yang ke-6, beliau adalah Sekretaris Jenderal MPR RI. Kita sambut Bapak Maruf Cahyono SH.MH. Dan tentunya kita sambut lagi Dewan Juri kita yang ke-7, beliau adalah Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI, Bapak Muhammad Rizal SH.MSI. Hadirin kita berikan tepuk tangan kepada ke-7 Dewan Juri kita terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasuki babak awal dalam Lomba Debat Konstitusi 2017 ini, terlebih dahulu saya akan mereview secara singkat aturan dan tata cara debat pada hari ini.
Aturan dan tata cara lomba ini berlaku mulai dari sesi awal hingga sesi akhir dan terdiri dari 3 babak. Babak yang pertama adalah argumentasi pembuka atau opening statement, di mana pada opening statement ini akan disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Dan setiap pembicara secara bergantian akan menyampaikan argumentasi pembuka terkait pemahaman mosi yang menunjukkan posisi masing-masing tim, baik pro maupun kontra. Dan pada kesempatan ini pembicara pertama akan memperkenalkan nama tim dan anggotanya dan waktu yang diberikan maksimal adalah 5 menit. Dan pada babak ini tidak ada interupsi. Dilanjutkan pada babak kedua yaitu babak bidasan argumentasi yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama pembicara kedua baik dari tim pro maupun tim kontra yang akan memberikan bidasan argumentasi atas opening statement yang disampaikan oleh masing-masing tim dalam waktu maksimal 7 menit. Lalu pada sesi kedua, pembicara ketiga baik dari tim pro maupun kontra akan dipersilakan juga untuk memberikan tambahan bidasan argumentasi dalam waktu maksimal 7 menit. Dan pada babak ini diperbolehkan untuk adanya interupsi. Lalu pada babak ketiga yaitu penyampaian kesimpulan atau closing statement, setiap tim yang diwakilkan oleh pembicara pertama dipersilakan untuk memberikan closing statement yang mempertegas dan mempertajam solusi serta rekomendasi terkait mosi sesuai dengan posisi masing-masing tim. Waktu yang diberikan untuk setiap tim maksimal 3 menit dan tidak ada interupsi pada babak ini. Berikut tata cara interupsi yang harus diperhatikan. Interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama 2 menit pertama. Dan waktu untuk interupsi terakhir adalah 1 menit sebelum waktu pembicara selesai. Artinya pada saat menit ke-6 sudah tidak boleh ada lagi interupsi. Penunjuk waktu akan memberikan tanda hijau pada saat permohonan interupsi mulai boleh dilakukan. Dan penunjuk waktu juga akan memberikan tanda kuning saat permohonan interupsi berakhir. Dalam setiap sesi penyampaian materi interupsi dilakukan maksimal 3 kali dengan masing-masing durasi adalah 20 detik. Diawali dengan permohonan kepada pembicara dan apabila diterima pembicara akan mengatakan silakan, tapi apabila ditolak cukup dengan mengatakan tidak terima kasih. Penunjuk waktu yang akan menemani Anda dan Anda dapat saksikan di layar kaca Anda di hadapan para hadirin sekalian di panggung. Ini akan dengan penentuan sebagai berikut. Apabila berwarna hijau artinya waktu interupsi sudah diperbolehkan. Warna kuning artinya 1 menit sebelum waktu bicara habis dan waktu kesempatan untuk menanyakan atau menyampaikan argumentasi atau interupsi sudah habis. Dan warna merah artinya waktu bicara sudah habis. Nah demikianlah aturan yang akan kita pergunakan sepanjang kesempatan dalam lomba debat pada kali ini. Kita akan memulai debatnya. Bagaimana, sudah pada siap tim pro? Tim kontra? Para dewan juri siap? Baik, kalau begitu kita akan jeda terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk semua aktivitas ini. Mengapa lupa menyisihkan waktu untuk selamatkan hidup kita? Sadari, periksa payudara sendiri hanya 7 menit. Hai, saya Tina Tun dan saya bangga akan TVRI yang terus menayangkan dan memperkenalkan budaya Indonesia yang kaya terhadap generasi muda Indonesia. Indonesia cintaku, TVRI di hatiku. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Baik hadirin, kita kembali lagi masih di babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Sudah ada tim pro yang pada kesempatan ini adalah diketahui sebagai tim Nusantara 3 dan tim kontra adalah tim MPR 4.
Nah ini sangat menarik sekali karena mereka akan menunjukkan perdebatan mengenai keberadaan klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita akan memulai pada babak pertama kita atau dikenal dengan babak argumentasi pembuka opening statement diawali oleh pembicara pertama dari tim pro yang akan menyampaikan argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan. Kami silahkan 5 menit dari sekarang. Keberadaan klausul yang tidak dapat diubah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari keyakinan paham konstitusionalisme yang harus dikedepankan demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, saudaraku dari tim kontra yang amat kami segani, moderator beserta timekeeper yang kami hormati, serta para pemerhati konstitusi, kaum intelektual muda yang hadir di Nusantara 5 ini. Saya Maulana Hasanuddin selaku pembicara pertama, saudaraku Anissa Nindya Hayati selaku pembicara kedua, saudaraku Ahmad Arif Hoirudin selaku pembicara ketiga. Baik di sini kami sebagai posisi pro, jelas, sangat setuju dengan mosi keberadaan klausul yang tidak dapat diubah, unamendable provision, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, mengapa kami setuju dengan mosi ini? Yang pertama, kami berlandaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwasanya bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya kami pula berlandaskan pada konsensi kita sebagai negara hukum, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mari kita tarik ulur secara historis, yuridis maupun filosofis mengenai keberadaan unamendable provision di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa sila keempat yang menyebutkan adanya kata kebijaksanaan. Dalam hal ini, lahirnya unamendable provision merupakan bentuk dari lembaga perwakilan yang telah bijaksana, dengan kebijaksanaannya pula lah ingin mempertahankan bentuk kesatuan negara Indonesia, di mana kita ketahui bahwa proses maupun prosedural dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 37 yang secara yuridis menyebutkan bahwa perubahan terhadap pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan pasal demi pasal. Dengan demikian, pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang merupakan bagian dari kesatuan Undang-Undang Dasar itu sendiri secara tegas merupakan integrasi dari pemahaman kita sebagai negara kesatuan dengan ciri khas keindonesiaan. Dewan Juri yang kami hormati, bahwa Profesor Sri Sumantri sebagai salah satu penggagas adanya unamendable provision, kita ketahui bahwa beliau merupakan bapak konstitusi di Indonesia, telah mengusulkan terhadap adanya unamendable provision. Terbukti gongnya adalah pada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002, di mana Profesor Sri Sumantri mengusulkan adanya pembukaan dan bentuk negara kesatuan Indonesia dan bentuk republik itu sendiri sebagai bagian yang tidak dapat diubah. Karena itu bagian fundamental negara kita yang merupakan bagian dari konsensus kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara historis telah dewasa dan bijaksana dalam menentukan hal tersebut untuk memberikan ke depan, yaitu bangsa Indonesia yang visioner, menjamin kepastian hukum, menjamin adanya kemanusiaan dan peradaban. Maka dari itu adanya unamendable provision ini menjamin eksistensi konstitusi kita dan eksistensi negara kita sebagai negara yang berdaulat. Kita ketahui bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Bahwa hal ini adalah sebagai suatu identitas konstitusi, merupakan bagian dari kode genetik yang tidak bisa dipisahkan, dan ini akan menjadi konstitusi ini berbeda dengan konstitusi lainnya, dan merupakan paham di mana kita menyatukan paham konstitusionalisme kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di dalam bukunya Memahami Konstitusi, karya Profesor Bagirmanan dan Susi Dwi Haryanti menyebutkan bahwa suatu konstitusi mengandung materi muatan tentang pembatasan konstitusional dalam perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, bahwa kita ketahui secara implisit
bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Makna tersebut kita dapat dilihat dari pasal 37 bahwa prosedur dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan pasal demi pasal dan pembukaan merupakan bagian yang terintegrasikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, secara eksplisit di dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah disebutkan mengenai bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah. Maka dengan demikian, bahwa hal ini merupakan konsensus yang dimana kita ketahui bahwa hukum merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukumnya adalah bahwa menurut Profesor Sri Sumantri, bahwa unamendable provision hanya dapat dilakukan ketika aturan tersebut ada di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Untuk menjamin keadilan adanya. Untuk menjamin keadilan sendiri tentu ini memberikan bahwa generasi dahulu memberikan jalan keluar bagi generasi yang akan datang bagaimana mengenai proses perubahan itu sendiri. Kemanfaatannya apa? Ada kesinambungan dalam menjalankan negara kita, negara yang telah merdeka 72 tahun kita ketahui, negara kita itu menyepakati adanya konsensus kebebasan, kedamaian, pertahanan, keamanan, kesinambungan, keberlanjutan, bahwa kita adalah satu negara kesatuan Republik Indonesia. Salam konstitusi. Baik. Ya, terima kasih banyak pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya hadirin dan pemirsa TVRI kita akan mendengarkan pembicara pertama masih tapi dalam tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi pembuka terhadap posisi mosi yang diperdebatkan. Silakan pembicara pertama dari tim kontra, waktu Anda 5 menit dari sekarang. Konstitusi bukanlah kitab suci. Perubahan bisalah terjadi ketika rakyat Indonesia menghendaki perubahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim Pro yang kami banggakan, serta hadirin sekalian, para pemerhati hukum yang hadir pada kesempatan kali ini. Di sini kami sebagai tim kontra menolak mosi pada perdebatan kali ini berkaitan dengan keberadaan klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa kemudian kami menyatakan tidak setuju berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini? Karena pada dasarnya perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kehendak dari rakyat Indonesia. Sehingga tidak boleh adanya suatu pembatasan dari perubahan tersebut yang merupakan kesepakatan dari masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan. Namun yang harus ditegaskan dan diperhatikan di sini, kami tidak menolak adanya prinsip-prinsip dasar atau identitas konstitusi. Namun yang kami kritisi adalah ketika diformalkannya prinsip-prinsip dasar tersebut ke dalam klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dewan juri yang terhormat, memasuki tatanan argumentasi kami bahwasannya konstitusionalisme sebagai paham dari konstitusi yang terlegitimasi. Menurut Profesor Dr. Jimli Ashidik memaparkan bahwasannya konstitusi merupakan suatu konsensus atau suatu kesepakatan antara rakyat dan wakil rakyat. Sehingga pada dasarnya konstitusi yang bersifat dinamis harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal ini adalah rakyat Indonesia sendiri. Yang harus diperhatikan adalah konstitusi memungkinkan dilakukannya perubahan. Bahkan Profesor Dr. Sri Somantri dalam bukunya Konstitusi Indonesia, Prosedur dan Sistem Perubahan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya segala ketentuan dalam konstitusi kita, segala substansi dalam konstitusi kita memungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Sehingga ketika diproposalkannya oleh rekan-rekan tim Pro untuk kemudian tetap mempertahankan berkaitan dengan status quo saat ini, yaitu dengan adanya klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision, ini sangatlah tidak tepat.
Mengapa? Karena yang harus ditekankan bahwasannya konstitusi menurut J.J. Rousseau merupakan suatu dokumen hasil kesepakatan antara rakyat yang menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Profesor Sri Somantri pun memaparkan dan menambahkan bahwasannya kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu bentuk dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena yang harus diperhatikan adalah warga negara sebagai unsur konstitutif dari suatu negara yang membentuk negara melakukan perjanjian sosial yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan negara dan bagaimana penyelenggaraannya. Sehingga kesepakatan rakyat yang diasosiasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tentu sebagai norma tertinggi harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jika rakyat kemudian menghendaki adanya suatu perubahan, termasuk perubahan tersebut kemudian tidak sesuai dengan adanya klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision, maka perubahan tersebut bisa dilakukan. Mengapa? Karena suatu bentuk dari kesepakatan masyarakat untuk melakukan perubahan. Hal ini pun harus ditekankan bahwasannya Profesor Dr. Sri Somantri memaparkan bahwasannya generasi sekarang tidaklah dapat mengikat generasi yang akan datang. Ketika generasi yang akan datang berkehendak untuk kemudian melakukan suatu perubahan terhadap konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka perubahan tersebut dapatlah dilakukan yang diasosiasikan oleh lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Termasuk halnya berkaitan dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini, jikalau masyarakat menginginkan untuk dilakukannya atau untuk mengubah bentuk negara kesatuan menjadi bentuk negara federal, maka apabila itu merupakan kesepakatan masyarakat, maka itu tetap bisa dilakukan. Karena generasi terdahulu tidak bisa mengikat generasi sekarang, dan generasi sekarang tidak bisa mengikat generasi yang akan datang. Ini merupakan suatu esensi yang nyata dari demokrasi rakyat yang menentukan kehendaknya sendiri, sehingga rakyat dapat melaksanakan suatu kehendaknya. Berlandaskan kepada argumentasi yang sudah kami sampaikan menjadi landasan yang kuat bagi kami untuk konsisten, bagi kami menolak berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu keberadaan klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak pembicara pertama dari tim kontra, luar biasa sekali. Hadirin pemirsa TVRI, Anda telah mendengar itu dia tadi opening statement atau argumentasi pembuka dari masing-masing tim, yaitu tim pro dan juga tim kontra. Di sini kita bisa melihat bahwa sama-sama kuat, namun bagaimana saat perdebatan ini kita mulai nantinya, makanya Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, penyelam dari tim penyelamat berhasil menemukan jenazah 2 awak kapal yang hilang dalam tabrakan antara kapal tanker MV Kartika Segara berbendera Indonesia dengan kapal keruk JBB The Wrong 19 berbendera Republik Dominika di Selat Singapura. Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura yang memimpin upaya penyelamatan insiden tabrakan kapal tanker Indonesia dengan kapal keruk Dominika menyatakan berhasil menemukan 2 jenazah korban. Tim penyelamat saat ini masih terus mencari 3 awak kapal lainnya yang hilang. Insiden tabrakan kapal ini terjadi di sekitar Selat Singapura yang merupakan jalur pelayaran sibuk. Kapal tanker MV Kartika Segara berbendera Indonesia bertabrakan dengan kapal keruk JBB The Wrong 19 berbendera Republik Dominika pada Rabu dini hari tadi. Setelah tabrakan, kapal keruk terbalik dan 5 awak kapalnya yang terdiri dari 4 warga negara Cina dan 1 warga negara Malaysia dinyatakan hilang. Sementara 7 awak kapal lainnya berhasil diselamatkan. Sementara kapal tanker Indonesia mengalami kerusakan pada bagian depan namun tetap stabil. Semua awak kapal Indonesia dilaporkan selamat.
Upaya penyelamatan besar diluncurkan dengan melibatkan hampir 30 kapal dari Singapura dan Indonesia, serta 5 pesawat Angkatan Udara Singapura. Sejauh ini tidak ada laporan tentang gangguan pengiriman di Selat Singapura atau adanya tumpahan minyak. Ya, demikian Indonesia terkini. Kami akan kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Baik, pemirsa TVRI dan hadirin sekalian, kita kembali lagi melanjutkan pada kesempatan Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017 pada babak semifinal 2. Ini karena tadi pada saat opening statement kayaknya kedua-duanya begitu kuat. Kita akan lihat ini masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak bidasan argumentasi. Saya ingatkan pada kesempatan ini, instruksi sudah boleh dilakukan. Dan kita akan memulai dengan pembicara kedua dari tim pro terlebih dahulu. Silakan, bidasan argumentasinya terhadap tim kontra, silakan disampaikan. Merawat Indonesia haruslah dengan kesadaran yang pluralis, menyadari perbedaan, namun merangkul dalam persatuan dan juga kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, saudaraku dari tim kontra yang kami hormati, dan para pemerhati dan pecinta konstitusi di ruangan ini pula yang kami hormati. Sebelum saya masuk kepada tataran argumentasi saya, izinkanlah saya untuk kembali mempertegas posisi kami pada mosi perdebatan kali ini, bahwa kami setuju dengan adanya keberadaan klausul yang tidak dapat dirubah atau unamendable provision dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sebelum saya masuk kepada poin-poin utama argumentasi saya, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu membidaskan apa yang telah disampaikan oleh saudaraku dari tim kontra berkaitan dengan penolakan dengan mosi hari ini. Yang pertama, benar saudaraku, Profesor Sri Sumantri mengatakan bahwasanya generasi yang sekarang bahwasanya generasi yang lampau tidak bisa mengikat adanya generasi yang sekarang. Namun, keberadaan unamendable provision inilah yang menjadi ikatan batin bagi seluruh masyarakat Indonesia berkaitan dengan tantangan global yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku dari tim kontra, perlu kita paparkan hal lainnya ketika saudaraku mengatakan keberadaan unamendable provision dirasa tidak tepat. Profesor Sri Sumantri pun telah menegaskan dengan jelas bahwa keberadaan unamendable provision merupakan hal yang wajar, bahkan keberadaannya telah lama sejak abad 18. Kita tahu di dunia saat ini pun ada sekitar 53% negara yang mengadakan adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam konstitusinya. Dari 76 negara dari 133 yang dibentuk tahun 1949 sampai dengan 2013. Saudaraku dari tim kontra yang kami hormati serta Dewan Juri yang kami muliakan. Sebelum saya masuk kepada poin utama saya, izinkanlah saya untuk kembali mengingatkan kepada tim kontra bahwasanya Indonesia adalah negara yang kompleks, Indonesia adalah negara yang begitu luas dengan susunan pulau-pulaunya yang disatukan oleh lautan dan tentunya terdiri dari suku, ras yang beraneka ragam. Menyatukan dan mempertahankan Indonesia tidaklah sebatas pada retorika semata, saudaraku di tim kontra. Dan keberadaan unamendable provision merupakan cita. Silakan, saudaraku. Kami menantang rekan-rekan tim pro untuk kemudian menjawab bagaimana Anda kemudian memastikan tidak adanya kebutuhan tidak adanya kebutuhan untuk mengubah terhadap konstitusi kita di masa yang akan datang, terutama berkaitan dengan adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam pasal 37 ayat 5. Kami pun mengamini, saudaraku dari tim kontra, bahwasanya konstitusi merupakan hasil resultante ataupun kesepakatan politik. Namun, saudaraku dari tim kontra, kita sadar betul bahwa Indonesia pun telah lama dijajah. Keberadaan unamendable provision memberikan ketenangan, ketentraman bagi warga negara Indonesia itu sendiri untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kita paham betul bahwa dalam frasa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian kesatuan dengan
Bagian 1 kesatuan rangkaian Undang-Undang Dasar 45 memuat landasan-landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa dalam fakta historis, keberadaan frasa ataupun keberadaan amandemen provision meliputi ideologi, tujuan negara, cita, Interupsi. falsafah, dan juga silakan saudaraku. Rekan-rekan, bagaimana rekan-rekan dari tim Pro kemudian memastikan bahwa bentuk negara kesatuan merupakan sesuatu yang akan terus-menerus disepakati oleh rakyat Indonesia sepanjang umur negara Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya tidak ada yang dapat memastikan hal tersebut. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra hendaki membuka pintu untuk mengakomodir kepentingan rakyat yang sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. Terima kasih saudaraku tim kontra. Perlu kami tekankan kembali, menurut Denus Salimat Presiden Mahkamah Konstitusi Dunia, bahwasanya klausul Undang-Undang Dasar 45 merupakan nilai yang sifatnya partikularistik. Dan saudaraku tim kontra, berkaitan dengan perubahan bentuk negara, kita paham betul bahwasanya Indonesia adalah negara yang plurasim. Ketika kemudian kita akan disetarakan dengan negara federal, maka kita akan menghilangkan jati diri Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat serta saudaraku dari tim kontra yang kami hormati, lagi-lagi perlu kami tekankan bahwasanya hal ini ataupun unamendable provision merupakan pijakan utama ataupun bentuk gagasan progresivitas yang didasari ataupun diletakkan dengan seksama oleh para founding father Indonesia. Saudaraku dari tim kontra, kita paham pula bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang tugas dan kewenangannya diberikan secara atribusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45, tentunya telah dengan bijaksana, telah dengan arif menentukan bentuk dan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Lagi-lagi perlu kami tekankan, saudara dari tim kontra, bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia merupakan jaminan, merupakan kunci dalam hal kita menjamin adanya tantangan global saat ini, dan ini merupakan kunci utama dalam kita menjadi negara yang lebih arif dan juga bijaksana. Dewan Juri yang kami hormati serta saudara dari tim kontra yang kami hormati, silakan saudaraku. Sederhana pertanyaan kami, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Menurut rekan-rekan tim Pro, lebih kuat mana? Apakah identitas konstitusi yang dibuat oleh suatu rezim tertentu yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ataukah kedaulatan rakyat yang melaksanakan demokrasi atas kepentingannya dan sesuai dengan kepentingannya pada zaman ketika mereka bernegara, Dewan Juri yang terhormat? Terima kasih. Dengan sederhana pula kami akan menjawab bahwasanya kedua-duanya adalah penting, namun keduanya harus disatukan dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati serta saudaraku di tim kontra, lagi-lagi perlu kami tegaskan kepada saudaraku di tim kontra bahwasanya keberadaan unamendable provision merupakan cita yang diletakkan langsung oleh para founding father Indonesia, di mana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan, di mana dalam hal tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan yang kemudian akan diewajawantahkan dalam batang tubuh itu sendiri. Dan kami lagi-lagi tekankan bahwasanya keberadaan unamendable provision merupakan sesuatu yang diciptakan sebagai kode genetik konstitusi Indonesia, yang merupakan falsafat ataupun bagian dari kerangka dalam hal mempertahankan Republik Indonesia. Kita berlandaskan pada fakta historis, fakta empirik, dan juga formal yuridis yang telah disampaikan dengan cukup komprehensif oleh saudaraku dari tim Pro pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi perlu kami tekankan kepada tim kontra bahwasanya cita-cita, tujuan, filosofi adanya bangsa Indonesia terletak pada unamendable provision, dan kita sepakat keberadaan negara Republik Indonesia yaitu NKRI merupakan tujuan yang selaras dan bentuk progresivitas para pendiri bangsa Indonesia dalam memandang, dalam melihat situasi Indonesia saat ini, dan merupakan konsensus yang akan terus dipertahankan melihat situasi dan dinamika yang saat ini. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan adanya unamendable provision memberikan jaminan bahwa kita mampu menaklukkan tantangan global saat ini. Kita sadar saat ini bahwa adanya keruntuhnya kesatuan dan persatuan itu sendiri, adanya unamendable provision memberikan pijakan, memberikan ikatan batin bagi setiap warga negara untuk mampu berpijak dengan teguh sebagai negara yang berdaulat dan juga merdeka serta negara kesatuan Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat serta saudaraku tim kontra,
Adapun hal lainnya yang berkaitan dengan filosofi lebih lanjut akan dielaborasikan dengan jelas dan tegas oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Terima kasih, salam konstitusi. Ya, baik, itulah tadi pembicara kedua dari tim pro dengan bidasan argumentasinya terhadap tim kontra, dan selanjutnya kita akan dengarkan pembicara kedua dari tim kontra. Silakan menyampaikan bidasan argumentasi terhadap tim pro. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro yang kami banggakan, dan para sivitas akademika yang hadir pada kesempatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah kita ketahui rekan-rekan tim pro, sedari tadi, dari pembicara pertama juga pembicara kedua, terus mengagung-agungkan pendapat dari Profesor Sri Sumantri. Namun sayang sekali Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro nampaknya membaca buku dari Profesor Sri Sumantri secara parsial, atau mereka tidak membaca dengan sepenuhnya. Profesor Sri Sumantri menjelaskan bahwa terdapat 3 poin unamendable provision, yaitu bentuk pembukaan, negara kesatuan, dan yang terakhir adalah mengenai agama. Lantas Dewan Juri terhormat, yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimanakah tujuan dari akan adanya poin dari agama tersebut? Yang kedua adalah Profesor Sri Sumantri pun tidak pernah menafikan ketika akan adanya suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini pun secara jelas telah ditegaskan oleh Profesor Sri Sumantri dalam bukunya Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar termasuk terhadap klausul yang tidak dapat diubah bukan merupakan suatu keniscayaan. Karena mengingat Profesor Sri Sumantri pun menegaskan bahwa generasi yang sekarang tidak dapat mengingat masa yang akan datang. Hal ini pun selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Yaniv Rosnay yang menjelaskan bahwa the dead hand of the past. Yang mana maksud dari the dead hand of the past ini sama dengan generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang masa akan datang. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya rekan-rekanku, apabila kita tetap menempatkan generasi yang sekarang dengan disesuaikan dengan keadaan yang masa lampau, tentu hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang bijaksana. Mengapa demikian? Karena kita perlu menyesuaikan sebagaimana telah dipaparkan oleh Profesor Sacipto Raharjo bahwa hukum harus bersifat progresif. Rekan-rekan tim pro pun meyakini bahwa landasan unamendable provision merupakan suatu bentuk yang progresif. Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana rekan-rekan tim pro dapat mengatakan bahwa adanya unamendable provision merupakan bentuk landasan progresivitas, sedangkan justru adanya unamendable provision telah mengungkung dan juga mengekang keinginan rakyat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu keniscayaan untuk diadakannya perubahan. Interupsi, saudaraku. Silakan pembicara ketiga. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, secara tegas bahwasanya generasi yang masa lalu tidak bisa melihat generasi yang akan datang, dan unamendable provision merupakan bentuk dari ikatan tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, bahwa kami pun tidak menafikan tugas kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang Dasar 45. Dalam hal ini, kami mendukung adanya unamendable provision sebagai bagian vital dari ketatanegaraan di Indonesia. Kita ketahui terdapat ideologi Pancasila sebagai suatu kemukjizatan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Hadirin sekalian, yang perlu rekan-rekan tim pro ketahui adalah untuk menegakkan identitas konstitusi, bahkan kita tidak perlu adanya unamendable provision. Mengapa demikian? Ketika kita hendak menjaga identitas konstitusi bangsa, ketika rakyat merasa identitas konstitusi tersebut masih sesuai dengan perkembangan zamannya, maka masyarakat pun akan sadar bahwa masyarakat tidak akan serta-merta mengganti identitas konstitusi bangsa. Maka dari hal tersebutlah kemudian kami meyakini bahwa klausul yang tidak dapat diubah sebagaimana yang digaung-gaungkan oleh rekan-rekan tim pro tidaklah sesuai dengan, tidaklah perlu diformalkan dalam bentuk konstitusi kita. Melanjutkan kepada poin argumentasi kami selanjutnya, bahwa perlu kami tegaskan sekali lagi, adanya klausul yang tidak dapat diubah, kami meyakini mengapa kemudian kami perlu untuk mencabut klausul yang tidak dapat diubah tersebut. Karena kami ingin menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan identitas konstitusi. Sedangkan apabila kita mendasarkan argumen kita kepada konsep moral soundness, sebagaimana telah dipaparkan oleh Joseph Ras. Silakan pembicara ketiga. Terima kasih. Lalu bagaimana mungkin pembicara di tim kontra menyampaikan jika perubahan ini dilaksanakan akan memungkinkan perubahan bentuk negara? Bukankah ini justru membahayakan dan memberikan peluang kepada munculnya paham-paham maupun kesempatan para pihak yang ingin menggerogoti Ibu Pertiwi?
Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah dijelaskan pula dalam interupsi pertama rekan-rekan tim pro, masyarakat Indonesia tidak akan serta-merta mengganti identitas konstitusi kita. Masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang kurang edukasi, sehingga masyarakat tidak akan serta-merta membunuh diri mereka dan mencabut identitas konstitusi kita. Lantas yang menjadi pertanyaan kami adalah, bagaimana rekan-rekan tim pro dapat membuktikan kepada kami apabila kita tetap mempertahankan klausul yang tidak dapat diubah tersebut, tidak sesuai dengan perkembangan hidup masa yang akan sekarang. Interupsi, saudaraku. Silakan pembicara. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, Bos sejatinya pembicara kedua tim kontra menyebutkan bahwa masyarakat tidak akan mengubah identitas konstitusi. Keberadaan Amendement of Provision merupakan bagian dari landasan yuridis konsepsi negara hukum kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui menurut Profesor Sri Sumantri bahwa Amendment of Provision harus ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan itu telah nyata ada saat ini. Maka dari itu pendapat tim kontra mengamini pendapat kami sebagai tim pro. Terima kasih. Sayang sekali Dewan Juri yang terhormat, interupsi pertama sampai interupsi ketiga rekan-rekan tim pro terus berputar-putar mengenai kekhawatiran mereka akan identitas konstitusi bangsa. Namun berulang kali pula kami telah menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan serta-merta mengganti identitas konstitusi bangsa, maka tidak perlulah kita menerapkan ke dalam klausul yang tidak dapat diubah tersebut. Melanjutkan kepada poin argumen kami selanjutnya, bahwa sebagaimana telah kita jelaskan, apabila kita mendasarkan argumen kita untuk mencabut unamendable provision tersebut pada konsep moral soundness sebagaimana dipaparkan oleh Joseph Raz. Legitimasi konstitusi bukan merupakan proses penilaian yang statis, melainkan proses yang terjadi secara terus-menerus atau dinamis. Berdasarkan konsep ini, legitimasi konstitusi menjadi sangat bergantung pada penafsiran yang dilakukan secara aktual oleh masyarakat. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa legitimasi konstitusi akan menjadi bergantung pada penafsiran di mata masyarakat. Maka dari itu, ketika masyarakat akan menghendaki terjadinya suatu perubahan identitas konstitusi, maka apakah rekan-rekan tim pro akan mengekang perubahan yang ingin dilakukan oleh masyarakat? Perlu rekan-rekan tim pro ketahui pula bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Hal ini pun selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Yani Broznai dalam tesisnya Unconstitutional Constitutional Amendment dalam poin undemocratic. Dalam poin undemocratic di sini adalah keberadaan klausul yang tidak dapat diubah justru akan mengekang keinginan masyarakat apabila masyarakat akan menghendaki terjadinya suatu perubahan identitas konstitusi. Perlu rekan-rekan tim pro ketahui pula bahwa pada dasarnya rakyatlah yang menentukan kehendak mereka sendiri. Perlu rekan-rekan tim pro ketahui pula bahwa mengapa kemudian identitas konstitusi dapat terbentuk. Rekan-rekan tim pro nampaknya kurang memahami bagaimana identitas konstitusi tersebut bisa terbentuk. Identitas konstitusi terbentuk berdasarkan pengalaman dari masyarakat. Maka kembali lagi ketika masyarakat mulai merasa tidak adanya suatu kesesuaian dengan masa yang sekarang, apakah salah ketika masyarakat ingin mengubah suatu identitas konstitusi tersebut? Rekan-rekan tim pro jangan terlalu khawatir bahwa akan terjadi suatu kekhawatiran sebagaimana telah dipaparkan oleh rekan tim pro apabila masyarakat yang justru menghendaki keinginan tersebut. Maka dari itulah kemudian kami tetap memberikan suatu kemungkinan, memberikan suatu jalan kepada masyarakat agar keinginan masyarakat pun dapat sejalan dengan keinginannya yang disesuaikan dengan masa yang sekarang. Oleh karena itulah kami pun tetap setuju untuk untuk mencabut klausul yang tidak dapat diubah dalam konstitusi kita didasarkan kepada hal tersebut akan mengekang kedaulatan rakyat atau demokrasi bagi masyarakat, dan yang kedua adalah didasarkan kepada generasi yang sekarang tidak dapat mengikat masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak pembicara kedua dari tim kontra. Nah hadirin dan juga pemirsa TVRI, Anda baru saja menyaksikan babak kedua sesi pertama, di mana pembicara kedua dari tim pro dan pembicara kedua dari tim kontra telah menyampaikan bidasan argumentasi mereka terhadap mosi yang menjadi perdebatan pada kali ini. Sangat menarik, sudah mulai terasa panasnya, tapi masih ada pembicara ketiga yang akan memperkuat lagi yang menjadi argumentasi mereka. Untuk itu langsung saja kita masuki babak kedua sesi kedua. Kita akan berikan kesempatan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk memulai. Cek. Ma indanal yauma hormimma radal godi. Bersyukur atas apa yang ada saat ini dan memaksimalkannya adalah lebih baik daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti di esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan juri yang kami hormati, moderator serta timekeeper yang kami hormati, saudaraku dari tim kontra yang saya segani, saudaraku dari tim pro yang saya sayangi, serta semua yang hadir di ruangan ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Suatu generasi tak mungkin mengikat generasi lainnya, benar. Namun adalah sebuah sopan santun dan kewajiban bagi sebuah generasi untuk mempertahankan kesepakatan dan budi luhur generasi pendahulunya. Mengapa kami menyampaikan demikian? Karena mari kita berpikir kembali apa yang menjadi mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang menjadi mosi perdebatan kita pada hari ini adalah klausul yang tidak dapat dirubah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dapat kita saksikan bersama bahwa pembicara kedua dari tim kontra sangat disayangkan mengeneralisasikan dan berfokus pada lebih luas yaitu kepada konstitusi. Padahal kita membicarakan mengenai klausul yang tidak dapat dirubah dari konstitusi itu sendiri. Kami bukan terlalu mengkhawatirkan, namun kami hanya memikirkan mengenai masa depan bangsa ini. Dan tim kontra kami juga mengingatkan jangan terlalu meremehkan dengan kemungkinan-kemungkinan buruk perubahan dari amendable provision ini. Dewan juri yang kami hormati, keberadaan klausul yang tidak dapat dirubah dalam hal ini adalah pembukaan bukan hanya karena ada Pancasila di dalamnya. Namun lebih daripada itu adalah keberadaan esensi dari tiap alinea pembukaan 1945 yang menyimpan histori perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah kronom bagi bangsa kita dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini pasal-pasalnya adalah state fundamental. Ingin saya sampaikan bahwa Montesquieu dalam bukunya L.R. Fitzgerald Lewis pernah menyampaikan bahwa adanya keterikatan antara suatu bangsa, jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdiri atau berkonsentrasi pada norma hukum yang terdapat dalam pembukaan dan juga bentuk negara Indonesia. Dewan juri yang kami, silahkan. Dewan juri yang terhormat, jika ada pilihan kebutuhan mendesak untuk mengubah klausul tersebut, mengubah identitas konstitusi, apakah rekan-rekan ingin mendahulukan perubahan secara tidak melalui formal amandemen atau dengan menghapus unamendable provision yang justru dengan tidak secara formal hal tersebut akan berdampak pada kejadian-kejadian revolusi? Terima kasih, tapi izinkan saya bertanya kepada tim kontra, apakah kebutuhan itu nyata kita lihat saat ini? Nyatanya tidak. Terbukti saat ini kita sebagai bangsa Indonesia sedang berjuang meniti langkah untuk mempertahankan NKRI. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim kontra, bahwa dengan mengubah unamendable provision ini, dalam hal ini saya contohkan ada pasal 1 ayat 2 mengenai bentuk negara Republik Indonesia. Hal ini memungkinkan masuknya paham-paham yang membahayakan NKRI maupun pihak-pihak yang ingin menggerogoti Ibu Pertiwi. Di mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam dengan berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Dewan juri yang kami hormati, tercatat dalam sejarah sejak abad ke-18, klausul semacam itu telah terdapat dalam konstitusi dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah bebas kolonial Inggris yang menjadi negara bagian Amerika Serikat, yaitu konstitusi Delaware tahun 1776. Dan yang kedua adalah konstitusi New Jersey tahun 1776. Mungkin hal ini adalah hal baru bagi bangsa Indonesia, namun berikat pada kata-kata tim kontra bahwa kita harus mementingkan mengenai kepentingan bersama dan kesepakatan bersama. Mari kita meniti kembali kapan munculnya unamendable provision ini. Tepatnya adalah pada amandemen keempat. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan maupun kesepakatan bangsa Indonesia yang terbaru adalah untuk mempertahankan bentuk negara Indonesia serta mempertahankan pembukaan. Selanjutnya, Dewan juri yang kami hormati, Undang-Undang Dasar sejatinya menyimpan tiga jenis materi. Yang pertama adalah moral, material, dan instrumental, di mana klausul yang tidak dapat diubah menyimpan muatan moral dan material, yaitu semangat, tujuan, cita-cita, dan juga norma dasar yang dijadikan landasan bagi pasal-pasal di dalamnya, di mana pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silakan. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, keberadaan unamendable provision baru terjadi di Indonesia pada saat amandemen keempat, Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Namun sebelum hal tersebut diformalkan dan dimasukkan ke batang tubuh Undang-Undang Dasar pun, kita dapat melihat bagaimana selalu ada resistensi untuk kemudian menghalangi perubahan terhadap bentuk negara kesatuan, karena bentuk negara kesatuan dirasa masih sejalan dan seiring dengan kebutuhan masyarakat.
Terima kasih atas persetujuan terhadap substansi yang telah kami sampaikan, bahwa amendable provision disampaikan atau muncul pada amandemen keempat yang itu belum lama. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah keputusan masyarakat Indonesia yang terbaru atau terkini. Dewan juri yang kami hormati, kami sampaikan pula bahwa keberadaan klausul yang tidak dapat dirubah merupakan bagian dari upaya mempertahankan kesatuan paham konstitusionalisme, yaitu pembatasan ketentuan pengubahan undang-undang oleh lembaga tertentu. Mengapa demikian? Karena menurut Rukmana Anmanwiwata, bahwa suatu konstitusi mengandung materi muatan-muatan tentang pembatasan-pembatasan konstitusional dan perlindungan HAM. Mari kita simak bersama. Dalam ketentuan pasal 37 ayat 5 telah memberikan pembatasan terhadap materi muatan perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Silakan saudaraku. Kami tekankan bahwasannya ketika dulu Indonesia menggunakan sistem negara federal, tapi kemudian masyarakat melakukan suatu resistensi untuk kemudian mengembalikan kepada negara kesatuan. Apakah itu dengan adanya unamendable provision? Tidak, itu lahir dari resistensi masyarakat. Dan pertanyaan kedua adalah MPR ketika menjaring aspirasi untuk kemudian masyarakat setuju untuk melakukan suatu perubahan terhadap identitas konstitusi, apakah akan dibiarkan begitu saja? Sabar saudaraku, adakah data ataupun fakta yang mendukung pendapat Anda barusan bahwa Indonesia maupun rakyat Indonesia menghendaki perubahan bentuk negara Indonesia? Saya yakin tidak. Dewan juri yang kami hormati, suatu sistem politik haruslah memenuhi 5 fungsi utama. Yang pertama adalah mempertahankan pola, pengaturan, yang kedua adalah pengaturan dan penyelesaian konflik, yang ketiga adalah penyesuaian, yang keempat pencapaian tujuan, dan yang keempat adalah integrasi. Jangan sampai perubahan terhadap unamendable provision ini justru menyebabkan man hafara hufrotan wa qa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka ia akan terperosok di dalamnya. Dewan juri yang kami hormati, Ibnu Hutaibah pun pernah menyampaikan bahwa al-ijma' qawamuna alal akal wan nas, bahwa sebuah kesepakatan berada di atas teks maupun manusia itu sendiri, di mana dalam hal ini masyarakat Indonesia pada amandemen keempat telah menyetujui adanya klausul yang tidak dapat dirubah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendukung apa yang telah kami sampaikan juga teori Stephen yang disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa Grunom berada di luar piramida, di mana piramida itu adalah peraturan undang-undang yang dapat diubah. Dewan juri yang kami hormati, maka dengan tegas kami sampaikan kembali lagi bahwa kami setuju akan adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, faridho wal inayah, syukran bila goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pembicara ketiga dari tim pro yang menyampaikan bidasan argumentasinya, dan saya yakin dan saya bisa merasakan bagaimana tim kontra nampaknya semangatnya semakin membara untuk langsung menanggapi bidasan argumentasi yang diberikan oleh pembicara ketiga dari tim pro. Langsung saja kalau itu saya persilahkan pembicara ketiga dari tim kontra untuk memulai bidasan argumentasinya. Meminjam pendapat Profesor Gary Jeffrey Jacobson dalam bukunya Constitutional Identity yang mengungkapkan bahwa identitas konstitusi bukanlah merupakan hal yang sengaja dibentuk. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, identitas konstitusi ditemukan melalui cara-cara yang dialogis, yang merepresentasikan komitmen dan kehendak politik, yang kemudian mendefinisikan konstitusi itu sendiri. Apa yang dapat kita ambil dari pendapat tersebut, saudara-saudara? Yang dapat kita ambil dari pendapat tersebut adalah konstitusi, identitas konstitusi muncul secara dialogis. Artinya apa? Artinya selama ada dialog yang menyatakan kesepakatan untuk membentuk identitas konstitusi tersebut, maka identitas konstitusi tersebut akan terbentuk. Begitu halnya ketika ada dialog yang menyepakati bahwa identitas konstitusi yang kita anut haruslah dirubah. Hal inilah yang kami sayangkan tidak mampu dipahami oleh rekan-rekan tim pro, bagaimana identitas konstitusi tersebut itu berdiri secara alamiah. Dewan juri yang terhormat, identitas konstitusi berdiri dan lahir dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Maka menjadi keliru ketika kita tidak merepresentasikan dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai zaman dan sesuai kebutuhannya untuk kemudian menganut sebuah identitas konstitusi. Hal ini yang kami antisipasi sebagai
pihak yang berdiri pada posisi kontra, Dewan Juri yang terhormat, kami menghendaki dibuka setiap pintu untuk mengakomodir kepentingan dari masyarakat. Karena esensi daripada demokrasi adalah rakyat menentukan nasibnya sendiri daripada bernegara, Dewan Juri yang terhormat. Ketika rekan-rekan tim pro bersikuku pada argumentasi bahwa identitas konstitusi yang dicantumkan dan dibuat pada rezim oleh rezim pembentuknya harus diikuti dari zaman ke zaman, maka hal itulah yang kami pertanyakan. Bagaimana rekan-rekan dapat pro kepada rakyat, Dewan Juri yang terhormat? Kami rasa tidak, rekan-rekan tim tidak ingin mengakomodasi kepentingan rakyat. Masih hangat pula di telinga kita bahwa pembicara ketiga dari tim menyatakan bahwa nilai-nilai yang bersifat grunom harus berada di luar piramida hierarki, yang mana piramida hierarki dapat selalu diuji, Dewan Juri yang terhormat. Mari kita lihat bahwa identitas konstitusi pun diamini oleh rekan-rekan tim pro merupakan identitas yang fundamental dan bersifat suprem, yang artinya tidak perlulah identitas konstitusi tersebut kita formalkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar kita, Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut yang menjadi keliru ketika rekan-rekan menghendaki ketika identitas konstitusi tersebut dimasukkan ke dalam piramida perundang-undangan, rekan-rekan juga menghendaki identitas konstitusi tersebut untuk diuji. Silahkan. Dewan Juri yang kami hormati, kami mengamini bahwa identitas konstitusi merupakan sengaja dibentuk, cara-cara ideologis, dan cara-cara tersebut terejawantahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengawal kedaulatan rakyat. Pengawal kedaulatan rakyat di sini adalah manifestasi representasi rakyat di mana telah memilih MPR sebagai bagian dari keterwakilan rakyat dalam sistem negara yang demokratis. Terima kasih. Hal itulah, Dewan Juri yang terhormat, yang kami sebut sebagai bahkan kita tidak perlu menganut unamendable provision atau klausul yang tidak dapat diubah dalam undang-undang dasar kita. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat tentu sebelum mengamandemen undang-undang dasar telah melakukan mekanisme setting. Mekanisme setting ini merupakan mekanisme yang menggali atau memuat dan mengambil nilai-nilai di masyarakat, Dewan Juri yang terhormat, mengenai apa kehendak masyarakat terhadap perubahan undang-undang dasar, sehingga ketika tidak ada unamendable provision pun kita dapat menyesuaikan identitas konstitusi yang dikehendaki oleh masyarakat pada zaman tertentu. Karena kembali kami tegaskan, generasi masa lalu tidak dapat mengikat generasi masa sekarang, pun generasi masa sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Saudaraku menyampaikan bahwa identitas konstitusi harus didasarkan pada dialog yang logis. Lalu apakah saudariku ingin mengatakan bahwa munculnya klausul yang tidak dapat dirubah pada amandemen keempat merupakan sebuah diskusi yang tidak logis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat? Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, nampaknya rekan-rekan perlu membaca kembali Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nomenklatur yang baru saja kita sebutkan adalah dialogis, bukan dialog yang logis. Mari kita berdebat mengenai hal-hal yang lebih substantif, Dewan Juri yang terhormat, bahwa unamendable provision baru masuk ke Indonesia pada saat amandemen keempat. Yang mana sebelum amandemen keempat kami kembali tegaskan bahwa selalu ada resistensi untuk tidak mengubah identitas konstitusi. Mengapa? Karena identitas konstitusi tersebut dirasa masih sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita lihat pada tahun 1950 di mana Indonesia sempat menganut sistem negara federal dalam konstitusinya, yaitu Undang-Undang Sementara tahun 1950. Dewan Juri yang terhormat, rakyat merasa bentuk negara federal tidak sesuai dengan kehendaknya, maka rakyat melakukan berbagai macam penolakan untuk menolak hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, rakyat menghendaki terdapat negara kesatuan. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari histori tersebut? Sebentar, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahkan kita tidak perlu menerapkan unamendable provision untuk menjaga konstitusi. Yang identitas konstitusi tersebut dirasa perlu. Silahkan. Saudaraku dari tim kontra baru saja menyebutkan bahwa rakyat menghendaki adanya negara kesatuan, artinya saudaraku dari tim kontra pun setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Saudaraku,
kita pun sepakat bahwa konstitusi berdiri dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri dan keberadaan amandemen provision merupakan kesepakatan itu sendiri. Dan saudaraku dari tim kontra, perlulah kalian lihat dan kita lihat bersama bahwasanya dinamika sosial telah menunjukkan adanya keracuan dan disintegrasi saat ini semakin terasa. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, sejak pembicara pertama, kami telah menyatakan bahwa berdirinya kami sebagai tim kontra bukan berarti kami menolak identitas konstitusi yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan kali ini karena tidak ada yang dapat memastikan bahwa apa yang tercantum dalam klausul yang tidak dapat diubah akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila konstitusi kita pada masa RIS tahun 1950 mencantumkan negara federal sebagai klausul yang tidak dapat diubah, maka saat ini pun kita tidak menerapkan bentuk negara kesatuan sebagai mekanisme yang kita rasa cocok. Dewan Juri yang terhormat, dan yang ingin kami tekankan di sini, bahkan bentuk negara kesatuan pun tidak ada yang dapat menjamin bahwa bentuk negara kesatuan dapat langgeng dan dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat syarat norma dalam ilmu hukum. Terdapat 2 syarat norma, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah daya laku dan yang kedua adalah daya guna. Hans Kelsen memaparkan bahwa ya, norma dimungkinkan saja dinyatakan unamendable atau tidak dapat diubah. Namun konsekuensi atau implikasinya adalah hal yang kontraproduktif. Mengapa kontraproduktif? Karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa daya guna akan terus ada ketika tidak dikehendaki oleh masyarakat. Yang artinya ketika daya guna tidak ada, otomatis daya laku tidak berlaku. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak pembicara ketiga dari tim kontra. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi ini untuk kedua tim kita, baik yang pro maupun kontra. Mungkin Dewan Juri akan memiliki ketegangan juga dalam menentukan pilihan untuk pemenang dalam semi babak final 2 ini. Karena memang kita bisa merasakan di sini itu betapa panasnya pandangan mereka masing-masing dalam mempertahankan apa yang jadi mosi perdebatan mereka. Tapi ini sangat menarik sekali karena hal seperti ini mungkin menjadi salah satu yang menjadi buah pemikiran Anda juga yang berada di rumah. Tapi di sini mungkin bagian dari perdebatan mereka bisa menjadi suara dari Anda. Kita akan lanjutkan lagi, yaitu dalam closing statement atau kesimpulan akhir dari yang menjadi mosi perdebatan ini. Tapi Anda jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak, kita hirup dulu udara segar sebelum nanti hawa panas di sini bisa membakar hati dan otak kita. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Ya, Anda kembali menyaksikan Indonesia terkini pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Saudara, tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kabupaten Batu Bara Oka Arya Zulkarnain bersama pejabat dinas di dalam ruang kerja Bupati pada Rabu siang. Diduga Bupati Kabupaten Bara tersebut ditangkap terkait kasus proyek tahun 2017 di suatu dinas. Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kabupaten Batubara Oka Arya Zulkarnain di dalam ruang kerja Bupati hari ini. Orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Batubara ini ditangkap petugas KPK diduga terkait proyek untuk dinas tahun 2017. Belum diketahui pasti berapa orang yang ditangkap petugas dan barang bukti apa saja yang diamankan saat operasi tangkap tangan oleh KPK tersebut. Namun saat dilakukan pengecekan ke lokasi di rumah dinas, suasana rumah dinas Bupati Kabupaten Batubara terlihat sepi dan hanya dijaga oleh beberapa petugas Satpol PP. Sementara adik kandung Bupati Kabupaten Batubara Oka Iskandar membenarkan kalau saudaranya tersebut ditangkap petugas KPK. Namun pihak keluarga masih menunggu kepastian hasil dari petugas KPK apakah abangnya tersebut terlibat kasus operasi tangkap tangan oleh KPK. Pasca ditangkap di ruang kerjanya, petugas langsung memboyong Bupati dan beberapa lainnya ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu, Indonesia.
Ya, demikian Indonesia terkini. Kami akan kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Baik hadirin dan juga pemirsa TVRI, Anda masih bersama kami dalam babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Tim pro dan tim kontra sudah memasuki babak ketiga yaitu babak kesimpulan. Jadi kami silahkan kepada pembicara pertama tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement. Silahkan. MPR RI lahir dari rahim kemerdekaan, pengawal kedaulatan, 72 tahun MPR RI, semangat memasyarakatan 4 pilar MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, saudaraku dari tim kontra yang amat kami segani. Sejatinya, marilah kita merenung sejenak mengenai mosi perdebatan kali ini. Dan pada saat ini, kita sampai pada closing statement di mana kita menegaskan kembali bahwa keberadaan klausul yang tidak dapat diubah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bagian dari cita hukum dan cita kebangsaan Indonesia yang akan mewujudkan pada satu kesinambungan, yaitu cita dan cinta terhadap Indonesia yang mana perjuangan tersebut telah dilalui oleh para pahlawan kemerdekaan. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, bahwasanya logika berpikir yang salah ketika identitas konstitusi yang berisikan paham-paham kebangsaan yang itu tujuan negara itu sendiri, itu diubah. Tetapi unamendable provision yang adalah isinya identitas konstitusi itu sendiri, itu pula diubah. Maka dengan demikian, kami sebagai tim pro setuju dengan unamendable provision itu sendiri. Sebagaimana tataran filosofis, tataran historis, tataran yuridis sebagai negara kita adalah konsepsi negara hukum, telah kami sampaikan secara nyata dan faktual untuk menjamin kesinambungan, integrasi, serta harmonisasi yang akan mencapai pada prinsip-prinsip pembangunan bangsa yang visioner, yang menjaga kemanusiaan dan peradaban. Peradaban di sini adalah lahirnya bangsa Indonesia yang mampu menjaga dari kontekstualisasi perjuangan tersebut, yang mampu menjaga kemerdekaan ini tetaplah ada di Indonesia sampai pada ajal menjemput seluruh rakyat Indonesia. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, vitalnya unamendable provision yang merupakan secara yuridis telah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin konsekuensi yang logis maupun konsekuensi secara yuridis pula, yang mana Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengawal kedaulatan dalam hal ini telah melakukan tersebut dengan pemikiran progresivitas menghadapi dinamika ketatanegaraan dan berbangsa dan bernegara yang terwujud di dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1999 sampai 2002. Artinya, MPR RI sebagai representasi rakyat telah menjalankan hal tersebut bahwa unamendable provision dibentuk secara sengaja, dibentuk secara dialogis, dibentuk secara logis untuk meyakinkan bahwa negara Indonesia tetaplah ada. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, tetap tegas di sini bahwa salah satu tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah memasyarakatkan 4 pilar MPRI dan salah satunya adalah bentuk negara kesatuan dan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam unamendable provision. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Baik. Hadirin dan juga pemirsa, demikian tadi kesimpulan mosi perdebatan dari tim pro. Dan langsung kita akan dengarkan kesimpulan mosi perdebatan dari tim kontra. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro yang kami banggakan, tibalah kita di akhir perdebatan kali ini. Dan saya akan menyimpulkan apa yang terjadi pada perdebatan kali ini.
yang harus diperhatikan dan diresapi bahwasannya konstitusi pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan antara warga negara. Seperti apa konstitusinya, merupakan itulah hasil dari kesepakatan masyarakat berkaitan dengan konstitusi tersebut. Sehingga pada dasarnya konstitusi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari masyarakat, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia. Karena generasi sekarang tidak bisa mengikat generasi yang akan datang. Ketika generasi yang akan datang kemudian melakukan kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap identitas konstitusi, bahkan bentuk negara kesatuan, apakah kita akan membiarkan itu tidak dilaksanakan? Di manakah bentuk kedaulatan rakyat, Dewan Juri yang terhormat? Identitas konstitusi tidak lahir di ruang hampa, namun lahir dari budaya dan hal sosial politis lainnya. Identitas konstitusi pada dasarnya berasal dari masyarakat dan ditemukan oleh masyarakat untuk kemudian menjadi identitas konstitusi. Ketika kemudian rekan-rekan memformalkan identitas konstitusi tersebut, artinya membentuk identitas konstitusi dan dipaksakan kepada rakyat untuk melaksanakannya, untuk mengikutinya, sehingga menutup ruang kepada masyarakat untuk kemudian melakukan perubahan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, untuk kemudian membuka kemungkinan untuk bisa dilakukannya perubahan, salah satunya berkaitan dengan identitas konstitusi, harus dibukanya dengan menghilangkannya klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision. Karena kita tidak akan punya ukuran, masyarakat tidak akan melihat suatu ukuran ataupun kebutuhan yang kemudian akan berkaitan dengan identitas konstitusi apabila masih diformalkan dalam suatu klausul yang tidak dapat diubah. Inilah kemudian yang harus diperhatikan, karena pada dasarnya kesepakatan masyarakat yang kemudian diakomodir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kemudian menjadi logis untuk kemudian tidak adanya klausul yang tidak dapat diubah atau unamendable provision. Berdasarkan argumentasi yang sudah kami sampaikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, ketiga, dan di sini kami menegaskan, menyimpulkan bahwasanya kami tetap tidak setuju berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini untuk kemudian menghapus keberadaan klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena telah mencederai suatu bentuk kedaulatan rakyat Indonesia. Sekian atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi baik tim pro maupun tim kontra telah menyampaikan kesimpulan mosi perdebatannya, dan selanjutnya kita akan mendengar komentar dari Dewan Juri. Silakan Pak Sunmanjaya untuk memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, kita sudah mengalami penggantian Undang-Undang Dasar yang pertama kali Undang-Undang Dasar kita tanggal 12 Agustus 45 diganti dengan Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 49. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara 12 Agustus tahun 50. Dengan dekret kemudian dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ingin kami catatan yang pertama adalah kedua peserta pro kontra ini jarang sekali menyebut nama Undang-Undang Dasar Negara kita dengan benar, dengan lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi bisa diartikan undang-undang dasar, bisa juga peraturan perundang-undangan yang lebih luas lagi. Dan sudah takdir bagi peserta ini mendapat tema yang menurut saya sangat sulit, sangat berat. Gitu. Oleh karena itu kami melihat, hadirin sekalian berbahagia, bukan pada sisi benar atau salah, atau manfaat dan mafsadatnya, mudaratnya, ya. Tapi tinjauan kritis dan analisis berdasarkan literatur yang dikuasai oleh masing-masing peserta, baik pro maupun kontra. Pada posisi ini kami sangat menghormati, bahkan memberikan apresiasi dan penghormatan yang tak terhingga atas
kemampuan menguasai materi dan sekaligus juga bertata krama yang sangat santun. Kalian bisa memberikan pandai-pandai memilih kata, menata bahasa, merajut makna, sehingga baik pro maupun kontra pada dasarnya adalah ingin mempertahankan NKRI ini. Selamat, saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Sunmanjaya. Prof, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa karena biasanya perdebatan itu apabila kita yakini kebenarannya. Tetapi pada hari ini, Anda yang berpikir analitis dan kritis tidak pernah berpikir yang diyakini, tetapi adalah analisa dan kajian-kajian strategis. Oleh karena itu kalau kita lihat betapa tidak saudara-saudara menyampaikan bahwa konstitusi selalu digali dari bumi kita sendiri atau sejarah, histori, kemudian juga filosofi maupun yuridis. Tapi kesepakatan yang kita buat itu adalah merupakan kajian-kajian ilmiah di bidang saudara. Karena kita lihat bahwa proses bernegara tidak begitu saja dia jadi, tapi melalui proses perkembangannya. Oleh karena itu, saya melihat kedua kelompok ini luar biasa ya untuk mempertahankan teori-teori atau kajian-kajian strategisnya sebagai anak muda, dan kami mengucapkan selamat kepada keduanya. Terima kasih, Dara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Syamsul Bahri untuk komentarnya. Dan hadirin, nampaknya para Dewan Juri akan memerlukan waktu untuk bisa menentukan siapa yang unggul dalam debat pada babak semifinal 2 ini. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui siapakah yang menjadi pemenang untuk babak semifinal 2 ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Jendela Istana menampilkan beragam informasi terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri Kabinet Kerja. Kami rangkum pada Buletin Berita Indonesia Pagi, Indonesia Siang, Indonesia Hari Ini, dan Indonesia Malam. Jendela Istana, drap informasi untuk Anda. Indonesia Cintaku, TVRI di hatiku. Inilah Selidik TVRI. Mengungkap realita yang ada di sekitar kita. Dipaparkan secara mendalam. Selidik, setiap hari Selasa pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Indonesia Cintaku, TVRI di hatiku. Politik, ekonomi, seni budaya, dan pendidikan, semuanya terangkum dengan apik, tertuang dalam program-programnya. Beritanya pun tak kalah aktual. Indonesia Cintaku, TVRI di hatiku. Terbaik di debat mahasiswa MPR. Baik, pemirsa TVRI dan hadirin sekalian, akhirnya kita sampai ke momen yang Anda nantikan, yaitu kita akan mengetahui siapakah yang unggul dalam babak semifinal 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Tim pro dan tim kontra sudah menunjukkan bagaimana pandangan mereka terhadap mosi perdebatan pada kesempatan hari ini. Dan langsung saja saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk memberitahu hasil akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri ini ada 7
orang, bukan hanya kita musyawarah mufakat, tetapi hasil musyawarah mufakat kita adalah atas dasar penilaian yang dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Juri. Oleh karenanya, jika tim Nusantara 3 adalah pro, tim MPR 4 adalah kontra. Memang ini adalah urusan yang cukup berat menganalisanya. Karena apa yang pro, apa yang kontra itu hasil undian yang ada. Semuanya mempertahankan pendapatnya secara baik. Tetapi ya namanya perlombaan, kita harus menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tentu yang lebih unggul. Dewan juri dari hasil nilai yang ditetapkan masing-masing, ini selisihnya juga sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali, tetapi tanpa kita misalnya melakukan rumbukan yang begitu panjang, karena memang harus sudah ditetapkan dari semua yang baik ini, baik pro maupun kontra. Jadi kami sampaikan bahwa dari total nilai yang ada, untuk pro nilainya, total nilainya 2265 poin. 1. Untuk kontra, total nilai 2267 poin. 75. Dengan demikian pemenangnya adalah tim kontra. Terima kasih. Selamat untuk kedua tim, baik yang pro maupun kontra, yang pemenang maupun yang akan bertanding lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rambe Kamarul Zaman. Itu dia hasil dari keputusan Dewan Juri bahwa tim kontra unggul di atas tim pro pada babak semifinal 2 ini. Namun bukan berarti perjalanan tim pro berakhir di sini, karena setelah ini kita juga bisa akan melihat bagaimana penampilan tim Nusantara 3 akan berhadapan dengan juara yang terkalahkan di babak semifinal pertama sebelumnya. Jadi buat Anda yang penasaran melihat hasilnya seperti apa, nantikan babak final untuk menentukan juara 4 dan juara 3 pada saat episode berikutnya. Namun sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kesempatan Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Sekali lagi saya ucapkan kepada para dewan juri, kepada peserta, hadirin yang sudah hadir di sini, dan kepada Anda pemirsa, terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berjumpa di hari di mana episode final untuk menentukan juara 3 dan 4 akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap nantikan kami hanya di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Saya Nyidino pamit, bye-bye.